Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maya Veronica, NIM 2001010136, periode manajemen kelas reguler A3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang beserta contoh-contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Sebelum kita memulainya, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu pengertian dari negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara-negara di dunia yang standar hidup relatif tinggi. Sektor individu mendominasi perekonomian negara. Skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau HDI berada pada tingkat atas pendapatan per kapita tinggi. Sedangkan pengertian negara berkembang yaitu di dunia yang standar hidupnya relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang. Skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau disingkat dengan HDI berada pada tingkat menengah ke bawah rendahnya pendapatan per kapita. Itulah perbedaan negara maju dan negara berkembang. Negara maju dan negara berkembang juga memiliki ciri-ciri. Berikut adalah ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Yang pertama, negara maju. Pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi, dijual dan diekspor. Sedangkan negara berkembang, pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Nomor 2, ciri negara maju, aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. Sedangkan ciri negara berkembang, pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Nomor 3, negara maju, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat. Sedangkan negara berkembang, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lamban. Nomor 4, negara maju, pendapatannya rata-rata penduduk tinggi, sedangkan negara berkembang pendapatannya relatif rendah. Nomor 5, pendidikan dan keterampilan penduduknya cukup tinggi, sedangkan negara berkembang pendidikan penduduknya rata-rata rendah. Nomor 6, negara maju, sifat kemandiriannya masyarakatnya tinggi, sedangkan negara berkembang, sifat penduduk yang kurang mandiri. Nomor 7, negara maju tidak tergantung pada alam, sedangkan negara berkembang sangat tergantung pada alam. Nomor 8, tingkat pertumbuhan negara maju penduduk lebih rendah, sedangkan negara berkembang tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Nomor 9, negara maju angka harapan hidup lebih tinggi, sedangkan negara berkembang angka harapan hidup lebih rendah. Nomor 10, negara maju intensitas mobilitas tinggi, sedangkan negara berkembang intensitas mobilitas rendah. Itulah ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Apa sih yang ada di negara maju dan negara berkembang itu? Saya akan menjelaskan tentang tingkat pertumbuhan penduduk negara maju dan negara berkembang. Yang pertama adalah negara maju. Negara maju biasanya memiliki pendapatan nasional bruto atau disingkat dengan PNB per kapita tinggi. Juga memiliki angka pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Tingkat kematian juga lebih rendah karena dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang kedokteran. Yang kedua yaitu negara berkembang. Istilah negara berkembang digunakan untuk
menjelaskan suatu negara memiliki tingkat kesejahteraan material rendah. Biasanya, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal. Lalu, infrastruktur yang relatif belum maksimal pembangunannya. Negara maju dan negara berkembang memiliki kualitas penduduk. Negara-negara berkembang biasanya memiliki TPA yang lebih tinggi karena kurangnya infrastruktur dan akses ke layanan kesehatan yang membatasi mereka pada tingkat kesuburan yang tidak diatur. Di samping resiko terkena penyakit yang lebih tinggi, kesehatan yang buruk sehingga menyebabkan lebih banyak kematian selain kesuburan yang sudah tinggi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang berada pada tahap awal TD dengan tingkat kesuburan tinggi. Hal ini menyebabkan negara-negara berkembang memiliki tingkat kenaikan penduduk alami yang tinggi. Negara-negara maju angka TPPA yang lebih rendah karena biasanya lebih maju secara teknologi dan memiliki langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi kesuburan. Mereka juga memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan sumber daya yang diperlukan untuk memerangi penyakit. Negara-negara maju akan di tahap akhir TD dengan tingkat kesuburan rendah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu kesehatan, tingkat kesehatan. Di negara maju, fasilitas kesehatan berkembang cepat. Peralatan kedokteran yang lebih canggih, jumlah tenaga medis sebanding dengan jumlah penduduk, dan tingkat gizi masyarakat tinggi. Di negara berkembang, hal ini terjadi adalah kebalikan dari kondisi tersebut. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan serta petugas medis belum sebanding dengan jumlah penduduk. Sebelum kita mengetahui, terdapat banyak sekali contoh-contoh negara maju dan negara berkembang. Saya akan menjelaskan 5 negara maju dan 5 negara berkembang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara maju. Yang pertama yaitu Singapura. Negara Singapura adalah merupakan negara kecil yang berada di Selat Malaka. Walaupun wilayahnya sempit dan kecil, Singapura mampu menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Mengapa demikian? Karena negara Singapura telah dapat mengambang kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa atau perdagangan. Jenis industri yang ada di Singapura antara lain industri pengalengan ikan, namun kemasan, minuman kemasan, daging, buah, dan pengolahan kayu. Saat ini, negara Singapura menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang lebih modern. Nomor 2, wilayah yang strategis. Keadaan politik dan keamanan yang stabil membuat negara Singapura sebagai tujuan investasi bagi negara-negara barat. Negara Singapura juga memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi daripada negara lainnya. Selain itu, negara Singapura memiliki sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM yang unggul dan terampil. Oleh sebab itu, negara Singapura mampu menjadi negara maju di Asia Tenggara. Dapat kita simpulkan bahwa sektor pendorong negara Singapura menjadi negara maju yaitu 1. Bidang industri dan jasa telah berkembang. Nomor 2. Pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang modern. Nomor 3. Wilayahnya yang strategis, keadaan politik dan keamanan yang stabil. Nomor 4.
pendapatan per kapita yang tinggi. Nomor 5, sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Inilah contoh negara maju di Singapura. Baiklah, selanjutnya yaitu Amerika Serikat. Kita semua pasti sudah mengetahui Amerika Serikat adalah negara paling maju. Mengapa sih negara Amerika dikatakan negara maju? Saat ini, negara Amerika Serikat tengah memulihkan ekonominya. Tentu saja, para investor dibuat cemas oleh pernyataan Bank Sentral Amerika atau The Fed, dan juga eksperimen Bank Sentral Jepang yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Tak hanya itu, kegelisahan juga disebabkan oleh langkah-langkah ekonomi Eropa dan krisis kredit di Cina. Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara maju karena berbagai alasan. Inilah alasan mengapa Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara maju. Yang pertama, Amerika Serikat memiliki perindustrian yang tergolong maju, baik dari segi basis pertanian maupun perfilman. Nomor 2, Amerika Serikat memiliki kekuatan di sektor pertanian karena sudah dibekali dengan peralatan modern juga mutakhir. Nomor 3, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi yang mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Nomor 4, kondisi perekonomian Amerika Serikat mengembang sistem kompetisi sehingga tidak ada penyusahan ekonomi pada golongan tertentu. Nomor 5, pendapatan per kapitanya pada umumnya tinggi dari negara berkembang. Nomor 6, tidak kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan warga negaranya. Nomor 7, menerapkan prinsip dasar kehidupan sehari-hari dengan berpikir positif menuju pada kemajuan. Inilah mengapa Amerika dikategorikan sebagai negara maju. Baiklah, yang selanjutnya yaitu Italia. Mengapa sih Italia dikatakan negara maju? Saat ini, Italia memiliki ekonomi terbesar ketiga di zona euro dan ke-8 terbesar di dunia. Memiliki tingkat perkembangan manusia yang sangat tinggi dan berada di peringkat ke-6 di dunia untuk harapan hidup. Negara ini berperan penting dalam urusan ekonomi, militer, budaya, dan diplomatik, regional maupun global, dan merupakan kekuatan regional dan kekuatan besar. Italia adalah pendiri dan anggota terkemuka Uni Eropa dan anggota berbagai lembaga internasional seperti PBB, NATO, OECD, OSCE, WTO, G7, G8, G2O, Uni untuk Mediterranean, Majelis Eropa, Anything for Consensus, dan banyak lagi. Sebagai cerminan akan kekayaan budayanya, Italia adalah rumah bagi 51 situs warisan dunia, merupakan negara paling banyak dan merupakan negara yang paling banyak dikunjungi kelima di dunia. Selanjutnya, contoh negara maju yang keempat, yaitu Korea Selatan. Mengapa sih Korea Selatan bisa dikatakan sebagai negara maju? 6 dekade yang lalu, Korea Selatan tercabik Perang Dunia dan penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Tapi kini Korea Selatan menjadi salah satu macan Asia dalam perekonomian.
Melesatnya ekonomi Korea Selatan memang membuat dunia kagum. Tanpa memiliki sumber daya alam seperti minyak atau hutan dan geografis yang kertas tidak membuat Korea tak bisa apa-apa. Selepas Perang Saudara dengan Korea Utara dan berlangsung pada tahun 1950 sampai 1953, Korea Selatan terus bangkit dan membangun ekonominya hingga menjadi negara maju seperti saat ini. Profesor Seong Kon Kim, PhD yang pernah menjadi dekan di Seoul National University, memberikan penjelasan tentang kunci suksesnya ekonomi Korea kepada peserta The Two and Asian Rock Republic of Korea Next Generation Opinion Leaders Program, sebuah program dari Korea Foundation selama tanggal 15 sampai 21 November 2015 yang diikuti perwakilan jurnalis dari 10 negara ASEAN. Profesor Seong Kon menyebut 3 kunci menjadi kesuksesan Korea Selatan menjadi negara ekonomi yang maju, yaitu pertama, pemimpin yang mempunyai visi. Usai Perang Saudara, pemimpin Korea Selatan memutuskan untuk lebih meningkatkan perekonomian yang bisa mengangkat derajat hidup warganya dan tidak terlalu fokus pada ekonomi militer, seperti yang dilakukan tetangga Korea Utara yang memperkuat ekonomi untuk kepentingan militer. Sejak tahun 1960, Korea memutuskan menjadi negara industri dengan fokus pada 3, yakni elektronik, otomotif, dan perdagangan produk. Keduanya di seluruh dunia, kata Profesor Seong Kon. Nomor 2, bangsa yang tekun. Minimnya sumber daya alam membuat bangsa Korea tidak dimanjakan oleh alamnya. Sebaliknya, menghadapi iklim yang ekstrim, orang Korea harus bisa bertahan. Berketekunan yang memiliki orang Korea berbuah menjadi budaya kerja yang pantang menyerah dan pentingnya sebuah ketekunan untuk menjadi sukses. Nomor 3, bantuan finansial dari Amerika. Marshall Plan. Amerika yang menjadi sekutu yang membantu Korea Selatan saat Perang Saudara diakui Profesor Seong Kon memiliki peran penting di awal-awal kebangkitan Korea. Menurut Profesor Seong Kon, sebagai bangsa yang baru saja terpuruk setelah perang, memiliki sekutu yang tidak bisa membantu sektor keuangan sangat diperlukan. Namun, bantuan keuangan ini tidak membuat Korea terjebak dalam lingkaran hutang, seperti yang dialami banyak negara berkembang. Bantuan yang diberikan Amerika tidak hanya finansial, melainkan juga transfer teknologi dan pengetahuan yang akhirnya sangat berguna untuk Korea dalam perkembangan industrinya. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan negara maju, yaitu Switzerland. Tidak mengherankan jika Swiss salah satu negara lingkungannya yang paling bersih di dunia. Untuk pertahanan kedaulatan pangan, meski sudah tergolong negara industri maju, Swiss memberikan subsidi besar ke sektor pertanian. Pemerintah pun melakukan larangan konversi lahan pertanian secara sembarangan. Walhasil, di depan Wisma Indonesia di Bern pun yang masih terhitung dalam wilayah ibu kota Bern, masih terhampar luas ladang jagung, gandum, sayur mayur, dan peternakan sapi perah. Hampir setiap hari saya dibangunkan oleh lengungan ratusan sapi milik tetangga saya. Dalam kasus ini, Swiss dengan cermat mempelajari kelemahan dan kelebihan dari negaranya.
kekurangannya di sumber daya alam tidak menjadikan mereka patah semangat. Justru dengan adanya kelemahan ini mereka mengembangkan apa yang mereka miliki, yaitu sumber daya manusia. Kalau kita resapi dan cerna bersama-sama, kita sebagai manusia dilahirkan sangat polos, lemah dan tidak punya apa-apa. Tidak punya cakar untuk berburu, tidak punya tanduk untuk bertahan, tidak punya sayap untuk terbang, melarikan diri, tapi yang dipunyai hanyalah akal dan pikiran yang dihasilkan dari 1200 sisi otak, paling besar dari semua makhluk di bumi. Kita bisa bertahan di bumi dan menjadikan spesies paling berkuasa karena akal kita. Maka dari itu, gunakanlah akal Anda untuk bisa sukses dan meraih segala mimpi Anda. Baiklah, sebelumnya saya sudah menjelaskan 5 contoh negara maju, dan selanjutnya saya akan menjelaskan 5 contoh negara berkembang. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia yaitu negara kita sendiri. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, suku yang beragam, dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Namun, kekayaan yang dimiliki Indonesia ternyata belum menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai negara berkembang. Lalu, apa saja yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam negara berkembang? Berikut ini merupakan beberapa alasan Indonesia termasuk negara berkembang di Asia. Yang pertama yaitu tingkat penduduk tinggi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai kurang lebih 250,5 juta jiwa. Jumlah penduduk ini akan terus naik dari tahun ke tahun karena tingginya laju pertumbuhan di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri tergolong tinggi, yaitu mencapai 1,49%. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memunculkan berbagai masalah dan dampak negatif bagi masyarakat dan negara bila tidak bisa segera ditindaklanjuti. Peningkatan populasi di Indonesia menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sandang, pangan, dan papan. Sayangnya, penawaran terhadap barang-barang ini tidak dapat disuplai dengan jumlah waktu pendek karena kurangnya faktor pendukung seperti modal, bahan baku, tenaga kerja terlatih, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan harga barang naik sehingga biaya hidup rakyat menjadi lebih mahal dan memunculkan kemiskinan. Nomor 2, tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran di Indonesia tidak lepas dari faktor pertumbuhan penduduk Indonesia. Tingginya jumlah pencari kerja tidak berbanding lurus dengan kesediaan lapangan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2017 mencapai 5,33%, yang artinya jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,01 juta orang. Tingginya angka pengangguran tersebut dapat menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia karena akan berimbas pada produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga menjadi penyebab utama timbulnya kemiskinan dan problematika sosial lainnya. Nomor 3, yaitu pembangunan infrastruktur yang belum merata. Kemajuan sebuah negara dapat dinilai dari pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah. Pemerataan pembangunan berperan penting dalam keberhasilan perekonomian sebuah negara.
Selain itu, pemerataan bangunan juga berimbas pada kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2017. Pembangunan infrastruktur di Indonesia secara merata, tetapi belum dikatakan merata karena selama ini pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Jawa. Sangat minim pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah luar Jawa yang terpencil dan daerah perbatasan. Kendati sudah ada peningkatan pembangunan infrastruktur berbagai sektor di negara terpencil seperti di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Hal ini belum sepenuhnya bisa mendukung perekonomian nasional, sebab pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah belum bisa dikatakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Nomor 4, tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mencapai 27,77 juta jiwa atau 10,6% dari total penduduk Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadi pekerja rumah utama bagi pemerintah karena angka kemiskinan menjadi indikator perekonomian sebuah negara. Angka kemiskinan di Indonesia didasarkan pada tingkat ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok. Masalah kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya pendidikan yang rendah, kemampuan yang rendah, tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan tidak meratanya pembangunan infrastruktur. Nomor 5 yaitu pendidikan berkualitas yang belum merata. Alasan Indonesia termasuk negara berkembang selanjutnya adalah dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan penggerak perekonomian suatu negara. Sayangnya, di Indonesia pendidikan yang berkualitas belum seluruhnya bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia. Terlebih masyarakat golongan tidak mampu dan masyarakat yang berada di daerah terpencil. Masalah ekonomi nampaknya menjadi permasalahan utama dalam akses untuk memperoleh pendidikan yang baik, dan hambatan menjadi Indonesia sebagai negara dengan pendidikan terbaik. Kendati sudah ada program bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan BOS, akses pendidikan yang berkualitas belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh seluruh siswa di Indonesia karena orang tua masih harus membayar biaya-biaya lain setiap tahunnya. Sejumlah sekolah unggulan yang berada di daerah perkotaan menampilkan kualitas pendidik bertaraf nasional bahkan internasional. Nomor 6. Maraknya budaya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan faktor penting yang menjadikan Indonesia belum bisa menjadi negara maju. Budaya KKN ini Indonesia agak menjadi hal yang sangat masif dan tidak kunjung hilang. Hal ini dibuktikan dengan data indeks persepsi korupsi dari Transparency International yang menempatkan Indonesia di posisi ke-90. Budaya KKN secara langsung dapat mempengaruhi faktor perekonomian sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Kendati sudah dilakukan upaya untuk memberantas budaya KKN melalui instruksi Presiden Impres nomor 10 tahun nomor 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini karena budaya KKN sudah mendarah daging di masyarakat seperti pemungutan liar atau pungli dan uang pelicin atau sogokan. Nomor 7. Kualitas hidup yang rendah. Rendahnya tingkat penghasilan di Indonesia menyebabkan masyarakat mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan berkualitas, kesehatan, dan sebagainya. Kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan kualitas hidup masyarakat menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan masyarakat semakin terbelakang karena tidak bisa baca tulis.
Semakin tinggi dapat menjadi faktor penyebab tingginya angka kematian dan menyebabkan Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara maju. Nomor 8, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dinilai masih lambat. Hal ini disebabkan oleh dominasi penggunaan teknologi yang diimpor dari luar negeri, sedangkan karya IPTEK ilmuwan lokal masih dipandang sebelah mata. Nomor 9, yaitu kurang sifat disiplin. Disiplin menjadi modal awal bagi suatu negara agar menjadi negara maju. Sikap disiplin dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Jika sikap disiplin dijadikan sebagai budaya, sebaliknya, jika sikap disiplin kurang dapat menjadi penghambat majunya bangsa Indonesia. Sebagai contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam ketepatan waktu, tidak disiplin ketika bekerja, tidak disiplin ketika berkendara, dan tidak disiplin ketika mengantri. Nomor 10. Selain sikap toleransi yang masih rendah. Selain permasalahan ekonomi, penyebab Indonesia menjadi negara berkembang adalah masih rendahnya sikap toleransi di masyarakat. Keragaman merupakan realitas yang dimiliki oleh Indonesia, dan diperlukan toleransi yang tinggi untuk menyikapinya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan toleransi di Indonesia merupakan isu yang menjadi perhatian khusus. Rendahnya toleransi di Indonesia jika tidak ditindaklanjuti semakin lama akan menghancurkan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai contoh, coba kita tengok konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, seperti konflik di Poso, Tolikara, Papua, dan Aceh. Konflik-konflik tersebut terjadi karena rendahnya sikap toleransi sehingga sentimen SARA menjadi tidak terkendali. Nah, itulah beberapa alasan penyebab Indonesia masih jauh dari karakteristik negara maju. Selanjutnya, nomor 2, yaitu contoh negara berkembang. Timur Leste. Timur Leste negara muda yang baru resmi jadi negara sendiri tahun 2002. Makanya mereka masih punya banyak tantangan dalam negeri. Kenapa jadi negara berkembang? Beberapanya yaitu: 1. Karena infrastruktur masih belum merata. Ekonomi tidak bisa berjalan lancar kalau infrastruktur negara belum bagus. Nomor 2, harapan hidup orang Timur Leste masih rendah disebabkan karena kurangnya sistem kesehatan nasional. Nomor 3, angka melek huruf orang Timur Leste masih begitu rendah. Angka melek huruf itu maksudnya kemampuan untuk membaca. Ini disebabkan karena kurangnya sistem pendidikan yang memadai untuk warganya. Selanjutnya yaitu Papua Nugini. Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua. Indonesia di sebelah barat, benua Australia di sebelah selatan, dan negara-negara Oseania berbatas di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya dan salah satu kota terbesar adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyak dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, sedangkan budayanya maupun geografis yang banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini. Selanjutnya, contoh negara berkembang nomor 4 yaitu Jamaika. Jamaika adalah salah satu negara penghasil
boksit terbesar di dunia. Dalam urutan dunia lainnya, negara ini masih tergolong pada kelas menengah ke bawah. Jamaika berada pada urutan pulau terbesar setelah Kuba, dan Hispaniola di Laut Karibia, Amerika Tengah. Negara-negara tetangganya ialah Kuba, Haiti, Dominika yang terletak di sebelah utara, sedangkan Honduras, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama terletak di selatan. Luas wilayahnya kurang lebih sebesar Pulau Bangka. Pada tahun 2016, Jamaika memiliki perkiraan populasi 2.973.040 jiwa. 92% dari populasi adalah kulit hitam dan Muluto. 8% sisanya terdiri dari kulit putih dan Asia. Bahasa resmi pertama adalah bahasa Inggris. Meskipun bahasa yang paling banyak digunakan dan bahasa nasional adalah bahasa Jamaika yang merupakan bahasa Creole berbasis berbahasa Inggris. Dan sejak tahun 2018, Spanyol telah dimasuki sebagai bahasa ketiga dengan pengakuan resmi. Harapan hidup adalah 73,1 tahun. Jumlah rata-rata anak per wanita adalah 1,99. Tingkat pertumbuhan populasi adalah 0,68% per tahun. 89% populasi melek huruf. Ada komunitas-komunitas penting Jamaika di luar negeri yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Di beberapa kota, dalam khusus London, imigrasi Jamaika telah menetap di lingkungan khusus di mana mereka mengelola untuk melestarikan tradisi negara itu. Dan yang terakhir, contoh negara berkembang yaitu India. India adalah salah satu negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di kawasan Asia Selatan. India merupakan negara bekas jajahan Britania Raya Inggris yang merdeka pada tahun 1947. Sama seperti negara lainnya, India juga memiliki julukan yang unik, yaitu negara anak benua. India merupakan salah satu negara terbesar di dunia, dengan jumlah populasi penduduk terbanyak kedua di dunia. Berbicara tentang India, namun tidak bisa terlepas dari industri film Bollywood-nya. Namun di balik industri film yang mendunia tersebut, India masih tercatat sebagai negara berkembang di Indonesia. Alasan mengapa Indonesia masih tergolong negara berkembang adalah, yang pertama adalah India merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi sekali. Akibat ledakan penduduk yang terjadi di India menyebabkan tingkat kriminalitas tinggi, pengangguran banyak, dan banyaknya pemukiman kumuh. Nomor 2, yaitu tingkat melek huruf di India masih rendah karena masih banyak orang yang tidak sekolah. 3, teknologi di India masih rendah, tidak seperti di dunia barat. Transportasi yang masih bersifat tanpa bensin juga masih banyak yang digunakan di India. 4, di India di pekerjaannya masih tergantung pada alam. Mereka tidak benar-benar memanfaatkan teknologi untuk menjadi negara industri besar seperti negara maju lainnya. Dan 5, pendapatan per kapita di Indonesia masih sangat rendah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang negara maju dan negara berkembang. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.